Halo, selamat datang di Desa Ijrengeh, Kecamatan Sampoinet. Sekarang kita berada di CRU Sampoinet. CRU itu adalah Conservation Response Unit. Wah, udah ada gajah-gajah bersahabat menanti Kak Ciko nih. Pada sayang sama Kak Ciko tuh. Gajah-gajah ini yang dirawat oleh para mahut. Dan ini gajah siapa namanya? Halo. Dan juga Isabella. Dan mereka ini adalah gajah jinak yang dirawat sama mahut. Dan buat apa sih para mahut ini merawat para gajah ini? Yang pertama adalah untuk menghindari konflik. Biasanya kalau ketika konflik datang, nah gajah-gajah inilah fungsinya untuk mengusir gajah liar yang datang ke pemukiman penduduk. Jadi sedikit informasi, gajah-gajah ini bukan sengaja dijinakkan, tapi sebenarnya gajah-gajah ini ditampung dari pusat pelatihan gajah ya, yang sekarang sudah tidak boleh. Dan kenapa berada di CRU ini? Untuk menggiring gajah-gajah liar supaya kembali ke habitatnya. Oke, sepertinya Kak Ciko dan gajah-gajahnya sudah siap mau berangkat, teman. Eits, tapi kita belum mau patroli dulu ya. Kita mau mandi-mandi dulu dong, biar seger. Tapi mandinya bukan di kamar mandi ya teman, tapi di sini nih. Wah, gede banget sungainya. Jadi gajah ada di sini kisaran umurnya itu dari 25 sampai 28, dan yang paling kecil itu justru yang paling tua. Isabella itu berumur 35 tahun. Nah, di alam bebas, gajah ternyata bisa hidup sampai usia 70 tahun loh. Mirip sama manusia ya. Weh, Kak Ciko udah yakin aja nih mau mandi sama si gajah. Udah siap basah-basahan ya Kak. Kehebatan gajah ini, dia nggak akan pernah lupa sama manusia yang pernah ditemuin sama dia. Jadi ketika kita berbuat baik sama dia seumur hidup, kapanpun kita balik lagi ketemu sama dia, dia nggak akan pernah lupa sama kita. Duduk. Ya, duduk. Jadi ketika kita mandiin gajah, yang paling harus diperhatikan adalah kita harus bersihkan indera-inderanya seperti belalainya. Oh iya teman, gajah-gajah ini akan semakin erat hubungan batinnya dengan para mahut kalau mereka juga dirawat dengan baik. Nah, biar gajahnya anteng saat diperiksa, kita kasih makan dulu teman. Weh, tebu gede-gede gitu dengan mudahnya dikunyah teman. Waduh, rauk. Giginya gajah itu kan cuma ada di belakang ini ya, gigi geraham ya, soalnya di depan itu dia nggak ada gigi kan. Ya, udah panjang ya. Nah, jadi Depan, tapi yang nggak ini. jadi gigi geraham doang ya. Kalau di manusia itu di gigi belakang sini doang nih. Di depannya tuh nggak ada kan. Ada depannya. Bisa dilihat kan ya? Coba atas. Tinggi. Nah, pinter dia kayak manusia. Disuruh A aja mau. Oh iya teman, tidak seperti kebanyakan mamalia yang memiliki gigi susu kemudian diganti oleh gigi dewasa permanen. Gigi gajah Asia merupakan hewan poliviodon yang artinya gajah akan terus berganti gigi sepanjang hidupnya loh. Weh, anti ompong dong kamu sob, mantap. Oh iya teman, setiap harinya gajah harus makan minimal sekitar 10% dari berat tubuhnya loh. Jika Joanna memiliki berat sekitar 2,4 ton, artinya dia harus makan sekitar 240 kilogram loh. Wih, banyak juga makan kamu sob. Oke sob, sekarang waktunya periksa kuku. Jadi meski perkasa dan raksasa begini, gajah akan sangat menderita kalau kakinya terluka teman. Makanya pemeriksaan seperti ini wajib rutin dilakukan. Kukunya ini kadang suka terselip daun atau ranting gitu teman. Oke, potong kuku dan periksa telapak, cek. Kamu Otan nyatakan sehat dan siap bertugas sob. Wah,
Kak Ciko sama warga pada mau kemana nih? Nah, jadi para warga di sini biasa menghalau gajah dengan cara yang ramah satwa, teman. Ya, mereka akan mencoba menakuti gajah liar yang nyasar masuk dengan meriam karbit ini. Pendengaran gajah kan luar biasa peka. Tapi ada juga keunikan lain dari telinga gajah. Lihat deh, daun telinganya besar kan? Tapi sebetulnya itu berfungsi untuk mengipasi tubuhnya agar suhu tubuhnya terjaga loh, teman. Kamu kayak punya kipas portable, Sob. Oke, kalau mau tahu ini tanda-tanda apa namanya? Jalur gajah. Gajah yang biasa dilalui. Iya, jalur gajah yang biasa dilalui. Kita bisa lewati ini, jalurnya tetap bersih dan. Iya, jalur bersih. Wah, letusannya sudah terdengar, teman. Itu artinya ada warga yang sudah berpapasan jarak dekat dengan gajah liarnya dan mencoba menghalau. Baik, dapat nggak gajahnya? Dapet tuh. Mana dia? Tuh, itu Ada yang berapa sih? putih. Tuh ada 2, 3, 4, 5, 6 tuh. 6 Satu bro. lagi, Ini 7 gajah kan nih? Iya. 7. Di mana sih? Arahnya kemana nih? Ini kan gajah. Drone-nya di mana? Di atas sana tuh. Di mana sih? Ke, Oh, di tebingnya jauh. ini di sini terus mananya? Ke atas ada belokan kan. Hah? Terus ada tebing di atasnya tuh. Jauh juga. Wah, istimewa banget kan perjumpaan kita dengan para gajah liar ini? Semoga kita bisa berbagi ruang dan tidak ada lagi konflik manusia dengan gajah-gajah liar ini ya. Nah, masih bertualang di Pulau Sumatera ini, teman. Kita ketemu sama sobat yang gak kalah besar sama si gajah nih. Sudah siap berpetualang bersama Kak Dion Wiyoko? Let's go! Ladang hijau yang luas, belakangnya gunung, udaranya sejuk, asik banget emang di New Zealand. Tapi bohong! Sekarang ada di Padang Mengatas ya Pak ya? Nah, Padang Mengatas ini peternakan sapi Pak ya? Peternakan sapi Dan simental di museum. Nah, peternakan sapi simental dan limosin. Jadi di belakang tuh bisa dilihat tuh, sapinya gede-gede banget, sapinya import, tapi memang diternak di sini Pak ya. Jadi sapinya itu ada beberapa jenis, ada sapi simental, ada sapi limosin, ada sapi BB, Belgian Blue. Gak nyangka ya kalau peternakan luas ini ada di Indonesia. Karena suasana dan sapi-sapinya mirip kayak di New Zealand. Padahal letaknya ada di Sumatera Barat loh. Hehehe. Sapi-sapi di sini setiap harinya memang diumbar untuk mencari makan sekaligus berjemur, teman. Tapi agar rombongan sapi ini tidak berpencar satu sama lain, kita harus pintar-pintar menggembalakannya. Betul nggak, Kak? Jadi caranya untuk menggiring sapi itu memang ya kita mengeluarkan suara. Nah kan, nurut semuanya. Ya maklum saja, di sini kan ada 1.200 ekor sapi di lahan seluas 280 hektar. Jadi kita harus menggunakan motor supaya nggak capek tuh. Hehehe. Klakson digunakan untuk membantu menggiring sapi karena telinga mereka cukup sensitif. Sehingga saat mendengar suara yang cukup keras, ia akan terus bergerak untuk menghindar. Oh iya, untuk membedakan sapi simental dan limosin yang ada di sini cukup mudah, teman. Jika di kepala ada corak putihnya, berarti sapi simental. Tapi kalau semuanya coklat, sapi limosin. Sapi-sapi ini berasal dari Eropa dan Australia, dan semuanya betina. Ini lucu banget nih. Ini sapi BB nih yang putih nih. Belgian Blue. Woi, hey. Untuk menandakan sapi, biasanya identitas mereka ada di telinganya, teman. Mulai dari urutan kelahiran, sampai bulan, dan tahun lahirnya. Oh iya, 040219. Keempat bulan Februari 2019. Wah, ngerti. Jadi
2 angka terdepan itu urutan dalam bulan tertentu yang lahir. Misalnya kayak ini, itu bulan Februari, dia urutan keempat yang lahir. Nggak mungkin ditandain harinya ya. Soalnya dalam satu hari itu ada bisa beberapa sapi yang lahir Pak ya. 5 ekor, ada 10. Nah gitu sistemnya. Wah, kalau biasanya lagi trek-trek gini apa Pak? Kalau lagi trek-trek gini biasanya kenapa tuh Pak? Oh haus. Karena asalnya dari negara tropis, saat cuaca terik seperti ini, sapi-sapi ini harus dipindahkan ke tempat yang teduh. Wah, semangat Kak Dion. Walau udara panas, jangan jadikan penghalang. Teman, kebersamaan Kak Dion dengan sapi masih belum selesai. Kalau tadi ikut gembala di padang rumput hijau, sekarang waktunya Kak Dion melihat sapi-sapi ini beraksi. Tepatnya sekarang lokasinya ada di Desa Sawah Tangah, Kabupaten Tanah Datar. Wah, ini pertama kali yang bisa ngeliat pacu Jawi. Gue pengen lihat langsung lebih mendekat ke sana. Ya, pacu Jawi adalah tradisi khas Minangkabau yang sudah eksis sejak ratusan tahun lalu. Dan kerennya masih berlangsung hingga saat ini. Keren ya. Sapi-sapi yang ikut pacu Jawi ini adalah sapi-sapi pilihan teman. Selain memiliki fisik yang kuat, ia juga sudah terlatih dan terbiasa dengan keramaian. Makanya, saat pacu Jawi ini berlangsung, sapi bisa tetap fokus berlari hingga garis finish. Oh iya, chemistry antara sapi dengan joki harus dibangun dengan kuat, agar saat di lapangan, keduanya bisa saling mengisi. Gimana? Seru banget kan Kak pertandingan kali ini? Teman, rupa-rupanya Kak Dion Wiyoko masih penasaran sama si sapi nih. Kali ini ia tertantang untuk ikut menggembala sapi bersama warga lokal. Wah, kalau penggembalanya kayak Kak Dion sih dijamin banyak yang mau ikut tuh. Kegiatan pagi hari paling asik kalau bisa berinteraksi dengan warga lokal. Khususnya sekarang ada di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Mereka kalau pagi hari memang biasanya menggembala sapi ke satu tempat. Nanti mereka akan memberi makanan, terus juga mandiin sapi juga. Dan ada spesial nih, jamu kuatnya sapi. Wah, itu dia tuh. Teman, sapi memang paling senang kalau diumbar seperti ini. Selain bebas makan, ia juga bisa bergerak ke sana kemari. Dan itu sangat baik untuk perkembangannya. Jadi memang si sapi-sapi ini setelah digiring ke sawah seperti ini memang mereka dibiarkan aja gitu untuk makan. Dan padi-padi ini bukan yang padi mau siap dipanen, jadi memang ini setelah dipanen. Jadi nggak masalah kalau misalnya sapi-sapi ini memakan si padi-padi ini gitu. Betul banget tuh Kak Dion, karena jerami merupakan salah satu makanan kesukaan sapi. Selain mengandung banyak serat, jerami juga mengandung protein yang dibutuhkan. Saking doyannya, satu hari ia bisa makan hingga 10 kg jerami loh. Wih. Wah, di sini nih gue ngeliat ada sapi yang paling kecil nih ukurannya nih. Ini nih, ini kayaknya masih bayi. Ini umurnya berapa nih Bang? Ini umurnya sekitar 2 mingguan. 2 minggu? Waduh, jadi memang masih baru bayi dan usianya juga masih 2 minggu. Nanti coba mau gendong si bayinya. Wah, lucu dan imut banget sih kamu Sob. Tapi Autan punya pesan nih buat si mama sapi. Jangan meleng ya, karena lengah sedikit, bayi sapi ini bisa-bisa sudah dibawa Kak Dion tuh. Setelah asik merumput, Kak Dion mau memandikan sapi-sapi ini agar penampilannya lebih glowing. Ayo Kak, siapkan peralatannya. Nah, sekarang udah siap air sabunnya. Dan ini disiapin juga air bilasannya juga. Jadi ini nggak dikasih sabun, yang ini kasih sabun. Baru deh sekarang kita mandiin sapinya. Ini boleh dideketin lagi nggak nih? Biar lebih deket ya kan? Teman, selain membuat penampilannya lebih bersih dan cantik, memandikan sapi ternyata juga bisa mencegah adanya parasit pada tubuhnya. Jadi memandikan sapi adalah sesuatu yang wajib dilakukan minimal 2 hari sekali. Nah, dibiarin keringnya tuh jadi
dilepas gitu aja ya? Iya. Di sawah ya? Iya. Nah, setelah itu barulah si sapi ini siap bermain-main lagi. Setelah tadi udah makan, minum jamu, dan juga mandi, lebih segar lagi. Sekarang bebaslah kau bermain, sapi. Ayo, jalan. Wah, beruntungnya sapi-sapi ini mendapat perawatan yang spesial dari Kak Dion Wiyoko. Sederhana sih, tapi bikin kaum hawa iri. Teman di rumah bisa tebak nggak? Hewan apa itu? Hidupnya di aliran sungai yang bersih begini, teman. Masih belum bisa tebak?